Assalamualaikum. Nah, hari ini pelajaran kita matematika. Kalian bisa buka buku kalian halaman 75, yaitu dengan materi menghitung kecepatan. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa baca dan kalian buka lagi halaman 76. Di sini ada cara untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu tempuh. Nah, kalian bisa buka buku kalian dan lihat segitiga ini. Kalian bisa bikin seperti ini kalau yang tidak ada bukunya, karena materi ini akan keluar di ulangan nanti. Nah, cara untuk mencari kecepatan. Nah, di sini sudah ada kecepatan, jarak, dan waktu. Caranya kalian mudah. Kalian tinggal tutup di kecepatan. Nah, setelah kalian tutup, berarti kalau untuk mencari kecepatan, kalian tutup kecepatan berarti yaitu jarak dibagi dengan waktu. Nah, sama enggak? Nah, ini kecepatan, jarak dibagi dengan waktu tempuh. Nah, ini untuk mencari kecepatan. Sekarang untuk mencari jarak, kalian tinggal tutup jaraknya, yaitu kecepatan dikali waktu. Ini ingat ya, di sini ada kali, di sini ada bagi, di sini ada bagi. Itu adalah rumusnya ya. Jadi kalau mencari jarak, kecepatan dikali dengan waktu. Bagaimana kalau mencari waktu? Kalian tutup waktunya. Jadi yang ada jarak dibagi dengan kecepatan, jarak dibagi dengan kecepatan. Di sini saja akan tutup waktunya, berarti jarak dengan kecepatan. Itu adalah cara mencarinya. Kalian bisa tulis di buku kalian yang tidak punya buku, dan caranya tadi diingat ya. Sekarang Ustazah akan menyontohkan soal dan kalian bisa menyimaknya. Nah, ini ada contoh soal, ada 3. Di sini ada beberapa cara nanti ya. Di sini yang pertama, sebuah bus berjalan dari kota baru ke kota Madu. Jarak kedua kota itu 140 km. Jika waktu tempuh 2 jam, berapa kecepatan bus itu? Ini untuk soal nomor 1 ya. Dan ini cara pengerjaannya. Nah, kalian tulis dulu ya, diketahui jarak kedua kota. Di mana sih ini? Diketahui. Ingat ya, diketahui. Yang pertama dicari itu jaraknya dulu. Berapa jaraknya? 140 km kalian tulis. Setelah itu waktunya. Nah, waktunya di sini ada waktu 2 jam. Jadi kalian tulis 2 jam. Kalau di sini nanti contohnya misalkan waktunya 5 jam, kalian tinggal tulis 5 jam. Kalau jaraknya di sini misalnya 150, 160 dan selebihnya kalian tulis. Nah, setelah itu ditanya. Nah, dari mana dapat ditanya berapa kecepatan bus itu? Dari sini ya. Nah, berapa kecepatan bus itu? Dan berarti di sini yang dicari adalah kecepatan. Jadi ingat seperti yang tadi bagaimana mencari kecepatan. Nah, rumusnya setelah diketahui, ditanya, ditulis lagi, dijawab. Kecepatan yaitu jarak yang ditempuh dibagi waktu. Nah, itu adalah rumusnya. Ini untuk nomor soal yang pertama ya. Nah, sekarang setelah seperti ini, jarak yang ditempuh berapa tadi? 140 km. Kalian tulis di sini 140 dibagi waktunya ada berapa tadi? 2 jam. 140 dibagi 2 berapa? Ya, benar sekali, 70. Jadi jawabannya 70 km per jam. Jadi di sini bisa kalian tulis. Jadi jarak jadi kecepatan ya, bukan jarak. Jadi kecepatan bus adalah 70 km per jam. Jadi jawabannya ini ya. Nah, ini adalah cara nomor 1. Ini untuk mencari kecepatan ya. Sekarang yang kedua. Soalnya, ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Waktu yang diperlukan ayah untuk sampai di tujuan 2 jam.
berapa jarak yang ditempuh ayah? Masih sama seperti tadi, kita harus tulis diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, dari sini kita tulis dulu diketahui. Diketahuinya apa saja yang ada di sini adalah pertama ada kecepatan. Berarti kita tulis di sini yaitu kecepatan 60 km per jam. Setelah itu apa lagi yang ada di sini? Waktunya. Nah, waktunya yaitu 2 jam. Nah, di sini ya dapat waktunya tadi 2 jam di sini ya. Misalnya di sini waktunya sama seperti apa tadi. Misalkan waktunya di sini 5 jam, kita tulis juga di sininya 5 jam. Ditanyanya yang ini ya, berapa jarak yang ditempuh ayah? Ingat, cara mencari jarak tadi seperti apa? Nah, cara mencari jarak tadi kalian tinggal tutup jaraknya, berarti kecepatan dikali dengan waktu. Nah, berarti tadi dijawab mencari jarak tadi, kita tulis jarak yaitu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatan dikali dengan waktu. Nah, sekarang kecepatannya berapa tadi? Kalau sudah tadi seperti ini enak ya. Tinggal 60 dikali waktunya berapa? 2. Jadi 60 dikali 2 berapa? 120 kilometer. Jadi kita tulis ya di sini. Jadi jarak yang ditempuh ayah 120 km. Nah, ini adalah jawabannya. Untuk nomor 3, soalnya Ustazah bacakan. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jarak kota A ke kota B 150 km. Jika mobil tiba di kota B pukul 12, kapan mobil tersebut berangkat dari kota A? Nah, cara menjawabnya sama, dicari dulu apa aja yang ada di sini, yaitu kecepatannya. Setelah itu di sini ada jaraknya ya, ini 150 ini adalah jaraknya. Jadi bisa kita tulis seperti ini, jaraknya 150 km per jam, kecepatannya 50 km. Ditanya, kita lihat di sini. Ditanya kapan mobil tersebut berangkat dari kota A. Tulis kapan mobil tersebut berangkat dari kota A. Dijawab. Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah waktunya ya. Berarti untuk mencari waktu seperti apa? Nah, kalau mencari waktu tinggal kita tutup waktunya, yaitu jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, kita kembali di sini untuk mencari waktu, yaitu jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, waktu jaraknya berapa tadi? 150 dibagi kecepatannya berapa? 50. Berapa? 150 dibagi 50 yaitu 3 jam. Nah, jawabannya bukan berakhir di 3 jam karena yang ditanyakan tadi kapan mobil tersebut berangkat, maka kita lihat soalnya kembali. Nah, di sini tadi mobilnya berangkat pukul 12, sampainya pukul 12 ya. Jadi di sini ditanyakan kapan berangkatnya. Jadi kita tulis bisa seperti ini. Nah, kalian tulis mobil tiba di tempat pukul 12. Di sini ya, di sini tadi pukul 12. Nanti misalkan di sini pukul 3, kalian tulis aja lagi di sini pukul 3. Nah, karena ini pukul 12, jadi kita kurang dengan 3 jam. Jadi di sini saja tulis 12 dikurang 3 jam ini bisa ditulis dengan 03.00. Ingat ini dikurang ya. Nah, jadinya 12 kurang 3 adalah jadinya 9. Jadi mobilnya itu berangkat ya pukul 9. Jadi bisa kita tulis pada pukul 09.00
mobil berangkat dari rumah. Nah, jadi mobilnya itu berangkat dari rumah, kecuali yang ditanya berapa lama mobilnya berangkat. Nah, ini berangkatnya dia 3 jam, tapi pukul berapa berangkatnya? Di sini pukul 9, lamanya selama 3 jam. Jadi dari jam 9, karena tempuhnya 3 jam tadi, akhirnya setibanya di pukul 12. Nah, ini adalah pelajaran kita dan contoh soal. Nah, nanti Ustazah fotokan dan kalian bisa lihat di grup, dan ada tugas juga buat kalian. Ustazah harap kalian bisa mencatat yang tidak punya buku, dan yang punya buku tolong juga dipelajari, bisa juga dicatat karena ini akan keluar di ulangan. Sama soal-soal yang sebelumnya juga akan keluar. Terima kasih.